Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Kaila Hatifa dengan NIM 2511211001 dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A3. Pada video kali ini aku akan membahas mengenai salah satu masalah kesehatan yang masih sering terjadi di masyarakat. Nah, yaitu diare. Diare ini adalah kondisi di mana seseorang mengalami peningkatan frekuensi buang air besar dengan tinja yang lebih cair daripada biasanya yang terjadi akibat adanya infeksi. Nah, diare ini banyak orang-orang menganggap bahwa ini adalah penyakit yang ringan, tetapi diare ini masih menjadi masalah kesehatan yang cukup serius. Menurut data WHO tahun 2024, terdapat sekitar 1,7 miliar kasus diare pada anak di seluruh dunia dan menyebabkan ratusan ribu kematian pada anak setiap tahunnya. Nah, di Indonesia, diare juga masih menjadi salah satu penyebab masalah kesehatan dan kematian pada balita. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi diare di Indonesia masih cukup tinggi. Selain itu, diare yang terjadi secara berulang dapat menyebabkan gangguan penyerapan nutrisi dan meningkatkan risiko stunting pada anak. Namun, pada video ini kita tidak hanya membahas mengenai diare dari sisi kesehatan, tetapi juga dari aspek moral, yaitu bagaimana perilaku dan tanggung jawab manusia dapat mempengaruhi terjadinya diare. Nah, jika dikaitkan dengan moral, ada beberapa perilaku sederhana yang dapat membantu mencegah terjadinya diare. Di antaranya, yang pertama adalah tidak membuang sampah sembarangan. Nah, yang kedua, menjaga kebersihan makanan sebelum dijual atau dikonsumsi. Dan yang terakhir adalah mencuci tangan sebelum makan. Ketiga kebiasaan tersebut terlihat sederhana, tetapi memiliki pengaruh yang besar terhadap kebersihan lingkungan dan pencegahan penyebaran penyakit. Nah, pada sesi kali ini aku akan melakukan sharing-sharing mengenai diare bersama teman aku Yaya, dan juga dia merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Andalas. Nah, jadi gini ya, aku mau memberi informasi sedikit mengenai diare. Nah, diare ini adalah penyakit di mana tinja kita itu lebih cair daripada biasanya. Dia tuh terjadi karena adanya infeksi bakteri. Terus juga diare ini tidak hanya bisa dilihat dari aspek kesehatan, tetapi juga bisa dilihat dari aspek moral. Oh gitu, jadi diare itu penyakit ya Kayla? Iya. Terus kalau diare itu penyakit, apa dong hubungannya dengan moral yang Kayla sebut tadi? Nah, jadi ya jika diare ini dikaitkan dengan moral kayak gini, misalnya ada seseorang yang terkena diare nih, itu tuh terjadi bukan hanya karena kondisi tubuhnya yang lemah aja ya, tetapi juga bisa terjadi karena perilaku orang tersebut. Misalnya orang ini tidak menjaga kebersihan, terus kayak dia dari luar nih, dia mau makan, tapi dia tidak mencuci tangannya gitu kan ya. Terus otomatis adalah bakteri yang menempel di tangannya gitu kan. Jadi itu tuh menyebabkan mudahnya risiko penyebaran diare ini gitu ya. Tetapi kalau orang itu menjaga kebersihannya, maka risiko penyebaran penyakitnya itu akan rendah gitu ya. Nah, dari materi yang Kayla sampaikan tadi nih, berarti kan kita tuh penting banget nih jaga kebersihan. Tapi kan masih ada nih beberapa orang tuh yang mengabaikan kebersihannya gitu. Nah, menurut dari aspek moral itu gimana penjelasannya? Nah, kalau misalnya seseorang itu kan dia tahu nih pentingnya menjaga kebersihan, tapi dia tetap mengabaikannya dan menimbulkan dampak yang tidak baik tuh bagi orang lain. Jadi tindakan tersebut tuh dinilai bahwa dia tuh memiliki kayak kurangnya tanggung jawab dan kepedulian terhadap orang lain ya. Jadi kayak contohnya ada nih seorang pedagang yang menjual makanan, terus dia tidak memperhatikan kebersihan lingkungan dia berjualan, terus juga kebersihan dari peralatannya gitu. Terus orang yang membeli bisa saja kan terkena penyakit diare gitu akibat dari perbuatannya. Nah, dalam kondisi itu kita juga tidak bisa memperhatikannya tuh dari masalah kesehatan, tetapi juga bisa dilihat dari moralnya gitu. Berarti dia memiliki kayak rendahnya tanggung jawab atau kepeduliannya terhadap dirinya dan orang lain gitu. Nah, kan dari hal-hal tersebut, terus gimana dong menurut Kayla cara kita bisa mencegah terjadinya hal-hal yang kayak gitu? Nah, jadi ada beberapa langkah sederhana nih ya. Yang pertama itu kita bisa kayak
membuang sampah pada tempatnya, terus juga menjaga kebersihan makanan dan minuman, terus juga mencuci tangan nih sebelum makan, itu juga menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Nah, dengan langkah sederhana tersebut kita juga bisa mencegah terjadinya penyebaran penyakit diare ini ya, dan kita juga tidak dapat merugikan orang lain gitu. Diri kita sendiri juga terjaga dan juga kita melindungi orang lain tersebut ya. Oh jadi gitu ya Kayla. Thank you ya Kayla udah ngasih tahu aku tentang apa itu diare sama cara mencegahnya juga. Dari yang Kayla sampaikan aku tahu nih kalau diare itu bukan hanya masalah kesehatan tapi juga berkaitan dengan perilaku kita sehari-hari gitu. Nah, betul sekali ya. Jadi, jangan lupa ya cuci tangan sebelum makan, terus juga buang sampah pada tempatnya ya. Oke Kayla. Oke ya. Nah, sekian ya video sesi sharing-sharing aku bersama Yaya mengenai diare. Dan untuk kesempatan-kesempatan lainnya mungkin aku akan membahas mengenai beberapa topik kesehatan yang menarik bersama Yaya lagi. Oke, bye-bye.